Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya pertemuan 2, yaitu tentang sejarah bagian struktur dan fungsi sel. Sejarah sel. Penemuan sel itu berasal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1635 sampai dengan 1723. Dari sana munculnya para ilmuwan untuk meneliti hal-hal yang bersifat kecil atau mikroskop termasuk sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan pengamatannya. B. Sejarah perkembangan dan penggunaan mikroskop. Sejarah mikroskop. Mikroskop awalnya dibuat tahun 1590 oleh Jacques Harris, Janssen, dan Hans, seorang tukang kacamata dari Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1610, Galileo, seorang ahli fisika modern dan astronomi, menggunakan mikroskop untuk mengamati gejala alam. Beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda membuat mikroskop dengan satu lensa yang dapat membesarkan objek yang diamati sampai 300 kali. 2. Perkembangan mikroskop. Dalam perkembangannya, mikroskop mampu mempelajari organisme hidup yang berukuran sangat kecil yang sangat tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga mikroskop memberikan kontribusi penting dalam penemuan mikroorganisme dan perkembangan sejarah mikrobiologi. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme atau kadang disebut sebagai mikroba ataupun jasad klinik, dapat diamati dengan mikroskop. 3. Penggunaan mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khusus biologi. Mikroskop merupakan alat yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. C. Pengertian, ukuran, dan komponen kimiawi sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. 2. Komponen kimiawi sel. Komponen penyusunan kimiawi sel pertama ada komponen organik dan anorganik. Anorganik karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Anorganik air, vitamin, mineral. E. Bagian struktur dan fungsi sel. Bagian sel. Sel tersusun atas beberapa bagian, yaitu membran. 1. Membran sel merupakan bagian terluar yang melapisi sel, disebut membran. Sel bertindak mengatur keluar masuknya zat sehingga berperan mengatur keseimbangan internal sel. 2. Dinding sel adalah lapisan terluar yang melapisi sel. Tanaman disebut dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel membantu menjaga tekanan dalam sel. 3. Setrosom merupakan bagian dari sel hewan. Sebuah sel hewan yang mendapat mengandung 1-2 setrosom yang membantu dalam mitosis.
mitosis. Kromoplas merupakan organel sel tanaman yang memiliki warna bervariasi. Kromoplas berisi kanofil atau karotin yang memberikan warna pada bunga dan buah-buahan. 5. Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau yang merupakan bagian sel tanaman. Kloroplas membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang dikenal dengan fotosintesis. 6. Sitoplasma merupakan campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik disebut sitoplasma. Sebagian besar bagian sel tersuspensi dalam sitoplasma. Semua fungsi metabolisme dan aktivitas hewan yang juga terjadi di sini. Fungsi sel. Sel memiliki banyak fungsi yang penting untuk tubuh makhluk hidup. Berikut fungsi dari sel. 1. Sel berfungsi sebagai bentuk dasar struktur makhluk hidup. Berikut fungsi dari dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentukan struktur organisme. 2. Tempat untuk mengangkut dan bentuknya berbagai zat. 3. Sebagai tempat energi dibuat sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. 4. Sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan mitosis dan meiosis. Peranan biologi sel dalam kehidupan. 1. Bidang sains. Biologi adalah suatu disiplin ilmu sains, yakni kajian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup serta proses kehidupannya. 2. Bidang pertanian. Sebagai peranan biologi dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut. Penemuan berbagai macam bibit unggul pada tumbuhan, terutama penghasil bahan makanan yang telah dihasilkan melalui persilangan seleksi. Pembiakan bibit unggul dengan teknik kultur sel atau jaringan dapat menghasilkan bibit unggul sesuai dengan keinginan dalam jumlah besar. Melalui rekayasa genetika telah dihasilkan tanaman yang tahan lama. Tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah kering dapat membuat pupuk sendiri dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. 3. Bidang kesehatan. Peranan biologi dalam bidang kesehatan yaitu berguna untuk memberikan kita informasi tentang hal-hal yang akan menyebabkan penyakit dan hal-hal yang menjauhkan kita dari penyakit. 4. Bidang farmasi. Peranan biologi dalam bidang farmasi merupakan profesi bidang kesehatan yang bertanggung jawab atas kualitas obat dan penggunaannya. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari, mencampur, menarik formulasi obat yang termasuk pula sifat obat, distribusinya, serta penggunaannya yang aman. Ilmu biologi berguna sebagai dasar pengetahuan dalam aktivitas dan kegiatan penelitian. Peranan biologi dalam bidang farmasi sebagai berikut. 1. Pembuatan vitamin sintetik, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur, antibiotik monoklonal, pembuatan hormon insulin buatan, enzim buatan, pembuatan obat-obat tradisional seperti jamu. Soal host. 1. Protein dapat dihasilkan oleh organel ribosom. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.